Baik, sekarang masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Silakan tuan-puan yang mau bertanya seputar materi yang disampaikan oleh narasumber atau berkaitan dengan hal itu, bisa angkat tangan. Itu di bawah ada titik 3, nanti diklik, nanti ada buat angkat tangan. Atau melalui chat, ya ditulis di chat. Silakan, waktu masih panjang, masih ada 1 jam ke depan. Silakan. Oh, ada dari Tuan Dokter Arif. Silakan, Tuan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya itu awal-awal jadi wakala itu gimana itu ceritanya? Udah itu aja. Iya, jadi Baik. wakala itu langsung aja, boleh nggak? Ini soalnya simpel aja sih. Iya, silakan. Langsung aja tanggapi, Bu. Itu jadi wakala itu baru ini saja ya. Waktu kapan itu ya? 2 tahun apa 3 tahun ya? 3 tahunan yang lalu ya. Jadi semenjak saya mulai menerbitkan itulah daya beli itu pada masa kita mulai ini ya membangun KWS itu tahun berapa ya Wazir ya? Ingat gak? Itu saya tanya pada Amit Zaim. Sebelumnya saya hanya sebagai jamaah biasa gitu ya. Kemudian saya tanya kalau KWS sih infonya 2018, Bu. 2018 ya. Ya, mungkin 2020-an mungkin ya. Atau 2019, 2018, 2020 gitulah. Saya baru mulai. Jadi nggak dari sejak awal. Itu saya tanya sama Amir Daim, apakah saya boleh jadi wakalah? Kata Amir, iya justru yang saya harapkan itu yang seperti Ibu Dina ini untuk jadi wakalah gitu. Karena saya melihat saya punya dinar dirham yang menumpuk gitu ya dari hasil usaha tabungan, dan saya tahu kalau ditumpuk itu salah satu tindakan menimbun harta gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya beredar, karena saya tahu konsep uang yang beredar itu adalah ekonomi yang sehat, itu uangnya beredar dari tangan ke tangan, gitu. tidak tertimbun di satu tempat ya. Dokter juga tahu ya soal kalau kesehatan itu, kalau darahnya ada yang mengendap di satu tempat itu jadi penyakit. Jadi uang itu adalah darah yang beredar dalam tubuh, jadi harus bergerak. Karena itu kalau misalnya saya punya tabungan dinar dirham itu kan lebih baik kalau misalnya bisa diedarkan lagi gitu ke yang membutuhkan, sehingga saya menawarkan diri jadi wakalah, sehingga kalau saya dapat dirham dari hasil penjualan itu saya bisa alirkan lagi gitu ke yang membutuhkan, yang menginginkan. Itu awalnya sih. Gimana, udah cukup menjawab? Ya, mungkin ada tambahan lagi, Tuan Dokter, tanggapannya. Itu dapat dirham pertamanya apa dari berdagang atau jadi wakala itu? Ya, itu gimana, Bu, tanggapannya? Silakan. Pertama kali saya menukar rupiah saya langsung. Iya. Jadi saya dulu banyak gitu. Banyak, tapi juga ya gitu, ada juga yang dari berdagang. Ya, jadi dirhamnya dari hasil usaha, Tuan Dokter. Oh iya. Udah cukup, terima kasih. Cukup baik ya. Oh, ada lagi yang angkat tangan dari Tuan Bintang. Silakan, Tuan Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, izin bertanya Bu Dina. Ya, silakan. Kalau baking soda itu bisa untuk darah tinggi nggak ya? Terima kasih, itu saja.
Iya, silakan Bu Dina langsung dijawab. Ya bisa, tapi untuk darah tinggi itu harus dicari tahu dulu penyebabnya apa, kenapa bisa darah tinggi. Darah tinggi itu ya tensinya tinggi ya, cepat gitu ya. Itu nampaknya kelihatan juga kalau jantungnya harus memompa lebih cepat. Kenapa harus pompa lebih cepat? Biasanya kalau misalnya kita perhatikan saluran air ya, kalau harus dipompa itu berarti ada bendungan mungkin di satu tempat sehingga aliran darah itu tidak lancar, sehingga pompanya harus bekerja lebih keras. Itulah munculnya tensi gitu. Kalau misalnya nggak ada sumbatan, mungkin saluran airnya yang tidak lentur, karena pembuluh darah itu harusnya lentur ya. Tapi ada juga pembuluh darah yang kaku, tidak lentur. Jadi istilahnya nggak seperti karet gitu, dia menyempit gitu dan kaku, keras. Jadi darah yang mengalir itu kalau misalnya lagi banyak, dia harus ngantri dulu. Itu biasanya karena masalah syaraf sih. Jadi kalau misalnya syaraf itu mengandalkan mineralnya magnesium ya. Itu kita bisa pakai magnesium oil untuk lebih utama orang yang darah tinggi memerlukan magnesium oil untuk merelaksasi syaraf pembuluh darahnya gitu. Jadi kalau syarafnya sudah lentur itu jantung tidak perlu bekerja lebih keras lagi gitu sih kalau konsep saya. Terus bisa juga karena darahnya itu sudah banyak mengendap sampah yang harusnya dikeluarkan. Kalau misalnya ahli bekam itu biasanya, oh itu harus dikeluarin tuh darah kotornya gitu atau fasdu. Itu karena darah yang penuh sampah itu membuat aliran darah juga lambat, jadi darah kental gitu disebutnya. Kalau alirannya lambat berarti jantung juga harus memompa lebih keras lagi dong untuk supaya darah ini bisa mengalir ke seluruh tubuh. Karena bagaikan kurir gitu ya, darah itu harus tepat waktu dalam menyampaikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, terutama oksigen ya. Oksigen yang nggak tepat waktu sampai ke sel-sel yang membutuhkan itu bisa bikin banyak masalah. Oksigen itu kan kita dapatkan dari pernafasan ya. Coba kalau misalnya kita menahan nafas 3 menit aja kayak apa rasanya tuh. Nah itu yang dirasakan oleh sel-sel kita kalau nggak dapat nutrisi pada waktunya itu. Terutama nutrisi oksigen. Begitu, Mas Bintang. Jadi kalau misalnya darahnya penuh sampah, itu bisa baking soda membantu untuk mendetoks ya. Mengalkalinkan kembali pH-nya gitu ya, yang asam. Kalau misalnya darahnya banyak asam urat itu dinetralisir dengan baking soda. Nah, karena pH darah itu harus ajek di 7,365 gitu menurut dari dokter Sirkus, dari buku dokter Sirkus yang saya baca. Saya juga terapi ini melihat referensi dari para dokter ya yang sudah menjalankan, jadi nggak sembarangan gitu, nggak mengira-ngira sendiri, ada tuntunannya juga. Baking soda dan magnesium oil, Mas Bintang, insya Allah mineral yang tepat untuk darah tinggi. Nah, itu jawabannya Mas Bintang. Mungkin ada tambahan lagi Mas Bintang, silakan. Iya, ini terima kasih Bu Dina. Ini tapi pasiennya ini tuh yang sakit ini itu tuh saraf kejepit. Itu bagaimana ya? Apakah saraf kejepitnya itu tuh bisa mengakibatkan darah tinggi gitu? Iya, tempe aja bisa bikin darah tinggi kok. Coba kamu Tempe? makan tempe tiap hari, darah tinggi nggak? Wah, saya makan Tempe tempe. aja terus, gak diganti-ganti gitu menunya. Darah tinggi nggak? Darah tinggi itu kan dari emosi ya, emosi yang tidak terkendali gitu. Pengaruhnya ke jantung. Jadi emosi dulu yang dikendalikan. Jadi kalau misalnya sakit saraf kejepit itu kan sakit ya. Kalau sakit itu orang bisa berpikir waras nggak sih?
marah kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, itu orang kan jadi marah kan, ujung-ujungnya darah tinggi. Perhatikan emosinya, perhatikan kebiasaannya sehingga bisa kena saraf kejepit. Itu kan semua hal yang terjadi pada tubuh kita itu kan karena perbuatan kita pada tubuh kita juga gitu. Itu siksa kubur sebenarnya. Begitu Tuan Bintang jawabannya. Mungkin ada lagi Tuan Bintang? Apa udah cukup? Oh, ya Bu Dina. Berarti saraf kejepitnya itu memang dari emosi ya? Ya dari kebiasaannya sehari-hari. Apakah sering duduk seharian gitu, berat badan berlebih misalnya, kurang olahraga, kurang bergerak. Karena tulang punggung itu kan jalan tol syaraf ya. Dia harus dibuat dirawat, dilenturkan gitu kan supaya jalur-jalur syaraf yang ada di dalamnya itu aman, tidak terjepit oleh dislokasi tulang punggung gitu yang bergeser. Kalau sering duduk, ya itulah yang terjadi, saraf kejepit biasanya gitu. Mungkin Dokter Arif bisa lebih menjelaskan lebih luas. Setahu saya sih itu. Bener gak? Mungkin dari Tuan Dokter bisa menambahkan perihal saraf kejepit, Tuan Dokter Arif. Saraf kejepit itu biasanya itu pas postur duduk itu loh, enggak tegap. Oh, Sama jadi dari posisi duduk. jadi bisa kalau di dokter kan coba dikasih anti nyeri sama anti radang. Nah, tahu di sarafnya dibebaskan pakai operasi gitu. Ya, begitu tambahannya Tuan Bintang dari Tuan Dokter Arif. Beliau dari seorang dokter, mungkin bisa menambahkan tadi yang apa yang disampaikan Bu Dina. Ya, terima kasih semuanya. Sama tuh ditanyain ada jengkel sama orang apa enggak? Jengkel sama anak atau pasangan atau orang tua gitu. Kayaknya Oh, ngaruh kurang juga itu olahraga berarti sih, ya. Pak. Kurang olahraga sih, Pak. Sepertinya ada indikasi kurang olahraga. Memang sudah diajak olahraga tapi susah. Ya. Cukup. Ya, baik, terima kasih Tuan Dokter. Berarti kan sabab-sababnya dari kita juga, ya, terutama dari pikiran ya kalau penyakit. Ya baik, Tuan Puan semuanya, silakan yang mau bertanya lagi bisa melalui angkat tangan atau di chat. Mungkin kayak saya ke chat dulu nih. Ada yang masuk kayaknya. Dari Tuan Agus, Assalamualaikum Teh Dina. Wah, Tuan Agus nih, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang zaman dunia baru. Apa sih indikasinya atau ciri-cirinya yang bisa terlihat secara awam? Terima kasih. Ya, terus dari Bu Retno ini menambahkan tentang tadi pertanyaan Mas Bintang. Sedikit saran untuk saraf kejepit, perbaiki postur dengan yoga atau dan pilates. Nah, ini sarannya dari Bu Retno. Terima kasih Bu Retno sarannya. Ya silakan Bu Dina, pertanyaan dari Tuan Agus ditanggapi, silakan. Ya,
tentang dunia baru itu ya seperti apa. Itu tadi yang sudah saya sampaikan itu, bahwa dunia baru itu diisi oleh orang-orang yang telah mulai ingat akan jati dirinya. Jadi setiap orang itu ingat bahwa dia itu punya potensi yang tidak terbatas gitu ya. Tidak terbelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, dan dia juga mengerti konsep bahwa alam semesta ini sebenarnya merupakan satu kesatuan manifestasi dari Allah. Nah, orang yang sudah mengerti bahwa alam semesta ini adalah suatu kesatuan, dia akan memandang dirinya itu sebagai bagian dari alam semesta itu. Jadi kita melihat manusia lain itu seperti memandang diri kita sendiri. Memperlakukan saudara kita seperti kita ingin diperlakukan. Kita manusia-manusianya yang mengisi dunia baru itu menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu artinya bukan jungkir balik ritual sholat dari subuh sampai isya ya. Tapi menegakkan sholat itu selalu ingat pada Allah. Selalu membalikan semuanya pada Allah. Itu ciri manusia yang telah mengisi dunia baru. Ya sekarang semakin banyak kayak sudah ada gitu ya. Memang nggak banyak banget belum gitu ya. Tapi orang-orang itu akan menjadi obor penerang yang akan menerangi manusia lainnya untuk mengikuti cara mereka. Karena Allah akan membuat hidup mereka itu jadi damai, tidak ada drama. Sedangkan orang lain melihat bahwa hidup mereka itu banyak drama. Tapi orang-orang yang banyak drama ini akan melihat kenapa orang-orang yang damai ini hidup mereka selamat. Kebutuhan mereka selalu terpenuhi. Gitu. Allah selalu mencukupi kebutuhan mereka tanpa mereka harus susah payah berusaha. Itu seperti yang disebut dalam surat Ar-Rahman. Jadi mereka tinggal duduk di atas permadani, buah-buahan dapat dipetik dari dekat gitu ya. Dan mereka juga bertemu dengan bidadari yang dipelihara dalam kemah. Bidadari itu adalah emosi yang terjaga karena dia menjaga batasan, tidak membiarkannya diintervensi oleh orang lain yang dia memprotek kedamaiannya seperti bidadari berada dalam kemah. Jadi, ini sebenarnya harus dibaca secara hakikat ya. Jadi orang-orang dunia baru itu adalah orang-orang yang penuh kedamaian, tidak banyak drama, tidak banyak konflik. Dia tidak merasa ada perbedaan antara orang kulit hitam dengan kulit putih. Tidak ada perbedaan antara orang Islam dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, dengan Hindu. Dia melihat semuanya sebagai manifestasi dari Allah. Sebagai satu kesatuan yang membentuk alam semesta ini. Gitu. Dan orang-orang telah melihat dirinya sebagai kesatuan dengan orang lain, itu mereka tidak akan mau menyakiti, mereka akan menegakkan keadilan. Nah, itu pada saat itulah dunia baru itu telah hadir. Pada saat ini memang belum ya, tapi kita sedang menjelang ke sana. Karena sekarang kita menyaksikan para politisi itu di atas sedang di detox ya, dibersihkan gitu sedikit demi sedikit oleh Allah. Nanti kita tinggal menantikan aja mereka semua berantem satu sama lain, kemudian sistemnya runtuh dan kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Dalam beberapa tahun ke depan insya Allah, nantikan saja. Itu, gimana? Masih
Udah puas belum? Begitu dari jawaban dari narasumber, Mas Agus. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Oh, ada tanggapannya. Keren teh, katanya. Ya, jadi sebenarnya gini, jamaah kita itu kalau misalnya kita sudah hadir satu sama lain, saling bantu-membantu gitu ya, kita peduli pada saudara, itu kita sudah menjadi benih dari manusia di dunia baru tersebut gitu. Kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan, gitu, dengan adil, dengan empati, dengan kebaikan gitu. Kita bersedekah, kita menginfakkan harta kita gitu bagi yang membutuhkan. Tapi kita juga menjaga batasan gitu. Kita melakukannya sebisanya, semampunya. Itu orang-orang yang sadar. Itulah cirinya. Oleh karena itu jangan memilih teman yang salah gitu, karena teman yang salah itu akan membawa kita ke dunia yang lama lagi. Kita harus memperkuat gerakan ini agar semakin kuat, jadi menyambut dunia baru itu akan semakin cepat hadirnya gitu kalau semakin banyak orang yang sadar. Seperti itu. Ya, ini ada tanggapan lagi Ibu Dina dari Tuan Agus. Apakah itu yang disebut netral itu? Katanya. Netral seperti apa? Ya, netral, bahwa kita menganggap semua ini adalah manifestasi Allah. Walaupun kita terlihatnya, penampakannya berbeda-beda, tapi ini semua berasal dari satu sumber yang sama. Dan kita harus saling, kita dibuat berbeda itu supaya saling kenal mengenal gitu. Bukan untuk saling berantem, saling terpecah belah. Kita harus saling menyusun barisan satu sama lain, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing agar bisa menjadi barisan yang kuat. Itu kalau misalnya orang udah paham bahwa dia tidak lagi punya individualisme yang tinggi gitu. Ya, itu jawabannya Tuan Agus. Ya, tanggapan lagi itu ya, itu maksudnya teh. Iya, betul. Ya, jadi kan emang di dalam Al-Quran juga kan Allah menyebutkan menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa kan. Iya. Untuk saling mengenal satu sama lain. Baik, Tuan Puan, diskusinya makin menarik. Mungkin kalau saya berharap sih ini dari sesepuh kita nih, Pak Usu, bisa ada yang mau disampaikan, Pak Usu? Dibuka dulu mic-nya, Pak Usu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Usu. Mungkin ada tambahannya. Saya sebenarnya ya malas untuk bergabung begini, tapi suatu saat sekitar 40 tahun yang lalu, saya pernah teringat hadis yang berbunyi, man su'alnya ilmi fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilija min minnar. Barang siapa yang minta bergabung untuk menyampaikan satu ilmu, tapi dia tidak bersedia, nanti di suatu hari yang tidak mengenal emas dan dinar, dia akan dikekang oleh api neraka. Makanya saya bersedia ya untuk bergabung untuk dalam meeting Zoom ini ya. Saya sebenarnya sangat tertarik itu ya, terutama bisnis. Saya malahan bisnisnya dulu ngitungnya pakai ini. Semua. Ya, pakai semua, pakai kalkulator juga ya saya. Nah, lantas yang menarik saya di samping bisnis itu pendidikan ya.
Jadi yang saya ingin tanya sama Ibu Dina, bagaimana dunia baru kita mengedepankan pendidikan, masih secara pola kita yang lama itu atau bagaimana? Ini aja yang ingin saya tanyakan. Iya Pak Usu, kebetulan saya menjadi orang tua dari 4 orang anak ya. Jadi otomatis saya harus mendidik mereka gitu ya. Tapi karena saya sudah sadar bahwa setiap tubuh manusia itu punya roh Allah gitu ya. Termasuk anak-anak saya, itu badan-badan mereka itu diisi oleh roh Allah. Ya. Oleh karena itu saya memperlakukan mereka itu dengan hormat Pak Usu. Jadi tidak memperlakukan mereka seperti anak-anak yang bisa saya suruh, saya tekan gitu. Saya berbicara pada mereka itu dengan cara hormat gitu. Dan ternyata dengan cara saya menghormati mereka, itu mereka mengikuti jadi hormat juga gitu pada saya gitu, pada orang tuanya. Jadi saya anggap sebagai teman dari kecil. Jadi saya dari kecil itu saya udah beraku kamu gitu. Jadi membuat semuanya itu setara gitu. Kalau misalnya kamu ingin dihormati, kamu harus menghormati gitu, saya tekankan pada mereka. Tapi yang namanya anak-anak memang harus diarahkan ya Pak Usu. Jadi saya tarik ulur gitu. Caranya tarik ulur dan saya menghormati kesukaan mereka, hobi mereka gitu. Saya bukakan supaya mereka mau mencoba banyak hal, supaya mereka menemukan apa yang benar-benar mereka sukai gitu ya. Karena saya yakin mereka itu sudah diberikan ketetapan jalan-jalannya, hanya kita harus perlu menemukannya gitu aja. Dan saya juga tidak berani memaksa mereka. Kalau mereka tidak mau, ya tidak saya paksa. Karena Allah mengajarkan seperti itu juga. Allah itu maha lembut ya, tidak pernah mau memaksakan. Apa yang terjadi pada kita itu semua konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Jadi Allah itu selalu menawarkan banyak pilihan. Kita mau milih yang mana, kita mau memutuskan apa. Dan apa yang kita putuskan itulah yang akan kita dapatkan konsekuensinya gitu. Jadi kadang kita dapat hadiah karena kita sudah melakukan hal yang benar. Tapi kadang-kadang kalau kita juga dapat konsekuensi gitu, pelajaran kalau misalnya kita memilih hal yang tidak align gitu, tidak sesuai dengan ridho Allah gitu. Jadi semuanya itu bukan azab tapi konsekuensi dari perbuatan kita. Sehingga kita dapat pelajaran. Jadi either win kita menang, selalu menang gitu. Karena Allah itu Masya Allah ya, Allah itu sudah menyebutkan dirinya Maha Rohman, Maha Rohim. Allah tidak pernah menghukum. Allah selalu memberikan hadiah maupun memberikan pelajaran untuk agar kita bisa lebih baik di masa selanjutnya gitu. Jadi saya membiarkan anak-anak itu berbuat kesalahan agar mereka dapat pelajaran. Jadi kalau misalnya mereka berbuat salah itu enggak saya ya marahi dikit lah, tapi langsung saya maafkan lagi, saya ingatkan bahwa kamu dapat pelajaran apa dari hal itu gitu. Jadi kami diskusi, seperti itu cara saya mendidik anak untuk mempersiapkan mereka menyambut dunia baru yang penuh kesadaran itu Pak Usu. Begitu Pak Usu, mungkin ada lagi tambahnya apa cukup dimengerti penjelasan dari Insya Allah ya, puas saya dengarnya ya. Saya cukup untuk di situ aja. Baik, mungkin alhamdulillah. Punya tips lain, saya mungkin senang sekali bisa mendengar. Pak Usu punya nasihat lain dari kepada kita semua dari Pak Usu pribadi, silakan. Sebenarnya ya saya takut terlalu banyak omong itu, makanya saya yang lalu menghindar. Tapi kalau masalah pendidikan, saya melihat itu seperti saya pernah mengalami waktu terjatuh benar-benar perasaan ya untung Allah datang mengirimkan alam untuk saya, mendidik saya. Oh ya, bukan azab tapi Allah sayang, itu tandanya. Ya, seperti saya melihat laut, mengapa air laut asin, mengapa gunung itu indah, mengapa di bawahnya ada danau, ada rawa, semuanya itu Allah ajarkan kepada saya. Tanda Allah kasih sayang kepada saya. Di situ saya merasa terangkat ya.
Ya itu. Ya, Makanya saya sangat tertarik dengan pendidikannya. Karena alam itu bagi saya adalah guru juga ya. iya. Ya, alam adalah guru yang hebat, tidak pernah minta dibayar ya. 24 jam dia mendidik kita dalam satu hari satu malam. Masalahnya mau enggak kita belajar dari dia ya. Kalau kita tidak mau belajar dari alam, maka rasanya kita pendidikan bagaimanapun kita akan gagal. Tapi ini menurut pandangan saya. Kita akan gagal. Kita harus dari beberapa segi dalam pendidikan itu ya saya perhatikan. Walaupun saya bukanlah orang yang terdidik ya. Tapi secara tidak disadari bagaimana ya alam mengajar saya untuk menulis, alam mengajari saya cara mendidik, membesarkan jiwa, segala macam. Saya belajar dari tumbuh-tumbuhan, saya belajar dari hewan, saya belajar dari bunga untuk mengetes air ginjal, untuk mengetes indera dari tumbuh-tumbuhan ya. Semua mengasih tahu, oh ya pantas orang bersyukur itu sehat ya. Semua itu tumbuh-tumbuhan yang ngasih tahu saya. Alhamdulillah. Rasanya saya belum nanti lah baru saya panjang ngomong ya. Kalau saya omong di sini tidak cukup sebenarnya. Kecuali sebuah tulisan ya. Ya, Cukup buat saya. Ya. bisa jadi bahan kajian pekan depan ya, Wazir. Iya, mudah-mudahan Pak Usu diberikan kesehatan. Saya berharap banget Pak Usu bisa mengisi kajiannya tentang pendidikan alam itu, karena itu menurut saya ya sangat langka di zaman hari ini, terutama generasi-generasi sekarang ya. Ini penting masalahnya kan kita memasuki masa transisi gitu, Iya. jadi sangat penting gitu. Insya Dan Allah. nanti kalau Pak Usu sudah siap, nanti kabari saya, nanti saya jadwalkan. Ya. Baik, Ya. sehat-sehat ya Pak Usu, panjang umur. Alam paling hebat ya. Alam paling hebat ya. Saya sudah memperhatikan ya. Memperhatikan pertumbuhan jiwa anak ya. Saya melihat dari jantung pisang ya. Oh ya, pikir saya gitu ya. Melihat dari bunga berkembang, itu perkembangan jiwa ya. Bagaimana orang tua saya mendidik saya menulis buku, padahal orang tua saya buta huruf. Tapi secara tidak langsung dia mengajar saya bagaimana caranya lewat alam. Nanti ya insya Allah saya bersedia, karena saya seperti katakan tadi, seperti hadis Rasulullah, barang siapa yang dipinta untuk menyampaikan sesuatu yang berkepentingan orang banyak, tapi dia tidak mau, suatu saat di mana yang tidak mengenal emas dan dinar, dia akan kekang oleh api neraka. Oleh karena itu saya takut, insya Allah saya mau. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Usu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Usu. Ya. Cukup di sini saya. Yang Allah lain lagi ya. Iya, baik. Baik, sepertinya ada pertanyaan di chat dulu ya. Sebentar. Dari Sidiar Langga dengan akun Mama Lapitra. Budina izin bertanya, berarti untuk pemenuhan kebutuhan pokok pada akhir zaman ini, khususnya kebutuhan pangan, apakah bisa dengan mulai menanam sendiri di rumah, salah satunya dengan sistem permakultur? Karena yang saya tangkap maksud dari tanamlah bibit kurma walaupun esok terjadi kiamat adalah menanam secara organik, dan salah satu teknik menanamnya adalah sistem permakultur. Ya, silakan Bu Dina ditanggapi. Ini sih kayaknya udah bisa dijawab sendiri sama yang bertanya. Apa jawabannya Mas Erlangga? Jadi kalau kita tahu ya, bibit kurma itu tumbuhnya selama ini kan di padang pasir ya. Padang pasir itu kan tanah yang kalau menurut kita di negeri kita itu, yang negara tropis itu kayaknya kurang subur untuk menanam apapun. Tapi kurma itu luar biasa. Jadi kurma itu adalah pohon yang istimewa karena dia bisa tumbuh di lingkungan tanah yang kurang banyak unsur haranya gitu. Tapi dia tuh banyak mengandung mineral. Tapi dia bisa tumbuh gitu, dan luar biasanya dia bisa menahan air ya di dalam akarnya itu. Jadi itulah makanya kurma itu disebutkan dalam hadis tersebut gitu, bibit kurma.
Jadi walaupun benih yang kita tanam di lingkungan yang kurang subur, kurang layak untuk pertanian, walaupun besok terjadi hari kiamat, tetaplah berbuat baik gitu. Siapa tahu dia akan tumbuh gitu. Oke, kalau sudah dijawab sendiri, terima kasih. Itu aja. Iya gitu, si Dela nggak jawaban dari Bu Dina. Memang kalau menanam itu salah satu ya itulah ilmu bumi, sedekah bumi. Nah, istilahnya. Jadi kelak kalau dia tumbuh kan bisa untuk menghidupi makhluk yang lain ya gitu. Kalau biji itu tumbuh. Makanya yang suka menanam ya terus menanam. Baik, waktu menunjukkan jam 9:34. Silakan yang bagi masih mau bertanya atau menambahkan. Mungkin dari Amir Rizal ada yang mau disampaikan, silakan Amir Rizal. Ayo Mir. Saya pengen dengar komentarnya Amir Rizal. Gak ada komentar saya, mantap. Nanti aja komentarnya. Udah mantap. Jangan Oke, gitu lah. Siapa tahu ada yang nggak lurus atau ya mau ditambahkan aja, ditekankan. Nggak ada Mbak, nggak ada. Saya balikkan ke Wajar ya. Baik Mir, ya berarti komentarnya mantap itu Bu Dina katanya. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari Amir Jaim ada yang ditambahkan Mir, silakan. Baik, jadi saya rasa pemaparan dan diskusi malam hari ini sangat mendalam sebetulnya ya, artinya membawa banyak permenungan lah mestinya ya mengenai kehidupan itu sendiri, karena kita kan hari ini menghadapi satu cul-de-sac, satu jalan buntu dari kehidupan modern yang di sisi yang lain orang belum melihat kebuntuan itu gitu, tapi malah masih mengeluh-elukan yang kemudian membawa kita semakin jauh terperangkap kepada ya yang tadi juga sudah disinggung sedikit lah ya, kehidupan yang semakin dolim, yang semakin tidak ada jalan keluar, ya mentok lah ya. Kalau kita lihat di dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan kemudian konsekuensi hidup yang dihadirkan oleh sistem ini, di mana kita semua harus membayar secara real dengan mahal ya terhadap kebuntuan itu sendiri gitu. Jadi ini kan satu ironi dan paradoks sekaligus tentang kehidupan modern. Nah, kita kemudian yang sudah mungkin diberi anugerah untuk melihat ada cahaya yang kita sebut sekarang ini masa transisi, memang kemudian bertugas untuk membuka jalan keluar itu. Jadi kalau minggu lalu Amir Rizal menggambarkan tentang Walganger itu, jadi Walganger itu kan orang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Gina ya, orang yang sudah menemukan dirinya sendiri dan selesai dengan dirinya sendiri, dan karena itu dia mengabdikan dirinya untuk keperluan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang dimetaforkan dengan seorang pembabat hutan, yang dia hanya berpikir bahwa ya saya harus membabat hutan ini dengan pemikiran bahwa saya akan ketemu orang-orang yang sama dengan saya, yang juga membabat hutan dari arah yang berbeda-beda, sampai nanti terbentuk jalan yang baru gitu. Nah, jadi topik kita hari ini sebenarnya bukan sekedar soal baking soda dan terapi mineral, tapi adalah tentang bagaimana kita harus membangun jalan baru tersebut, ya kan. Jadi kalau di buku Kembali ke Madinah itu kan saya Abdul Haq menggambarkannya itu dengan mengutip surat Az-Zariyat itu ya, Az-Zariyat ya, dan kuda perang itu, bahwa ya kita harus menjadi pembuka jalan, bukan sekedar penyapu jalan, karena
jalannya sudah tidak bisa dibersihkan, sudah jalan yang salah, bukan jalan yang kotor. Dan karena itu kita semua harus mengambil peranan di dalam masa transisi ini. Yang saya selalu katakan bahwa kalau kita ini menjadi seorang Muslim, harus meningkatkan diri atau membekali diri dengan iman, menjadi mutakin, tapi juga harus menjadi muhsinin, yaitu orang yang menyadari bahwa kita ini semuanya ya merupakan satu kosmos kecil dari kosmos besar yang datangnya dari Allah SWT gitu. Jadi kita harus memahami itu dan semua harus mengambil peranan itu, dan karena itu sekali lagi saya akan selalu mengingatkan bahwa kita harus berjamaah gitu, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengingatkan, tapi bersama-sama bergerak maju untuk membuka hutan itu gitu. Dan sekecil apapun kita jangan underestimate dengan bahkan kita membuat satu postingan di medsos hari ini mengenai penyadaran itu tentang jalan buntu yang kita alami semua ini. Dan bayangkan ini sudah sangat absurd kalau seorang Sri Mulyani bahkan sudah berpikir akan memajaki amplop kado sumbangan orang kondangan. Ini sudah jalan buntu di atas jalan buntu gitu. Nah, kita tidak boleh menjadi bagian yang buntu itu. Dan saya rasa kita semua hadir dalam majelis ini juga dalam rangka itulah ya, kita memahami bahwa kita harus berperanan supaya kita tidak mati. Jadi kalau kita tidak mengambil peranan apapun dan tidak melakukan apapun, ya kita ya zombie, kita hidup raganya saja. Tapi secara spiritual, secara rohani kita semua sudah mati. Tidak ada gunanya kita di dunia ini. Buat apa? Ya kan? Gitu. Karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Gitu. Dan satu lagi, selain berjamaah adalah bahwa kita semua bagaimanapun, walaupun pemahaman itu harus sampai pada hakiki, tapi semua harus dilandasi oleh syariat gitu. Jadi kita tidak boleh mengabaikan syariat dalam pengertian ya semua ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya. Yang ini sendiri satu persoalan besar bagi kita hari ini ya, di mana kita menginginkan menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, ya kita menghadapi benturan besar di mana keinginan seperti itu dianggap kriminal gitu. Jadi orang-orang yang ingin menjalankan ketentuan Tuhan itu di hadapan ketentuan-ketentuan yang dibuat manusia adalah kriminal gitu. Nah, ini disinilah kita harus pandai meniti ombak gitu. Kita harus pandai meniti ombak. Tapi yang paling pokok adalah kita harus selalu bergerak. Jadi kalau Syekh Qadir mengatakan keep in change, kita harus selalu berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih takwa dan seterusnya gitu. Saya kira itu mungkin apa yang saya bisa sampaikan ya, refleksi dari pemaparan malam hari ini, dan mudah-mudahan kalau pekan depan atau kapan Pak Usu bisa memberikan kontribusi mengenai tadi itu, alam terkembang jadi guru ya kan. Bagaimana kita menjadikan alam itu sebagai guru yang secara real diperoleh melalui pengalaman-pengalaman gitu. Dan sekali lagi kita akan menghadapi benturan besar karena kita akan menjadi di satu sisi akan dianggap menjadi orang-orang yang asing. Itu orang-orang yang asing, tapi di sisi yang lain orang-orang asing itu adalah kalau dalam istilah Junger tuh ya anak itu. Anak tapi yang kemudian melakukan sesuatu yang menjadi Walgenger yang pekan lalu dijelaskan oleh Amir Rizal gitu. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, memahami posisinya di alam semesta ini dan kemudian dia berbuat gitu. Dan landasannya adalah futua, ini yang sering dibahas oleh Amir Rizal. Pemahaman mengenai futua ini juga menjadi penting karena hari ini tidak ada, futua ini juga hilang samaan dengan hilangnya fakultas rohaniah dari umat manusia modern ini. Saya kira itu Wazir Indra, mudah-mudahan menambahkan wawasan kita ya. Maaf kalau rada panjang ini komentarnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Amir Jaim atas tambahannya yang begitu mendalam dan mencerahkan bagi kita semua dan menguatkan apa yang disampaikan oleh narasumber Budina. Dan sepertinya ada yang komentar di chat yaitu dari Tuan Dokter, wah filosofinya dalam banget pembabat hutan. Ya itulah yang tadi digambarkan oleh Amir Zain tentang pembabat hutan. Dan ini tuan-puan semuanya akan berkaitan dengan pemateri selanjutnya yang pekan depan insya Allah, yaitu dari Pak Mufti akan menyampaikan tentang kibut di Israel. Bagaimana yang kita ngambil positifnya, apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Israel sehingga bisa luar biasa gitu. Yang pendidik pelajaran yang akan kita dapat dari pemaparan materi tersebut. Dan narasumber pernah melakukan penelitiannya ke sana. Makanya jangan lewatkan karena ini berkaitan ya, dengan tema-tema sebelumnya. Baik, alhamdulillah waktu menunjukkan jam 9:44. Silakan yang bagi mau bertanya masih ada waktu sedikit sebelum closing statement yang disampaikan oleh narasumber. Mungkin dari Bu Senia mau ada tambahan dari Bu Senia? Menyimak aja, menyimak. Baik, baik Bu Senia. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat Bu. Bekasi, Amin. Bekasi. Makin menyala lah Bekasi pokoknya ya. Amin, amin, amin. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Nah, mungkin ini waktunya tiba untuk narasumber menyampaikan closing statement. Silakan Bu Dina sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Wazir. Izinkan saya memberikan closing statement. Ini saya mau share screen lagi ya. Ya, sudah nampak Bu, silakan. Ya, sudah nampak ya. Oke. Sesungguhnya hidup ini seperti main game. Kita mulai dari level awal yang paling mudah dulu, lalu naik bertahap ke level berikutnya. Makin banyak tantangan, tapi senjata kita sudah makin lengkap untuk bisa melewati setiap level. Dan kalau gagal, harus selalu ingat bahwa ini semua hanya permainan dan senda gurau. Mulai lagi dengan semangat dan selalu terbuka pada petunjuk Allah lewat intuisi dan menilai kelayakan setiap peluang yang datang. Fokus, tetap bergerak maju, jangan bolak-balik, bikin pusing. Istirahat saja sebentar sampai saatnya kita timbul lagi semangat untuk memulai. Istirahat itu sebenarnya adalah waktu yang produktif kok. Istirahat itu deep rest, bukan depresi. Deep rest nuansanya tenang, pasrah, surrender. Deep rest ini adalah makna menjadi seorang muslim. Kalau depresi, sebaliknya. Dia bagaikan anak yatim yang tidak punya pelindung, pemelihara. Semua harus dia kerjakan sendiri. Dia tertutup dari pertolongan Allah dan malaikat-malaikatnya. Inilah makna orang yang terhijab, tercover atau kufur, atau kafirin. Kalau pada suatu hari kita merasa depresi, ya langsung istighfar aja ya. Segalanya punya pola naik dan turun dalam kehidupan. Tugas kita hanya menyaksikan dan menikmati. So, jangan banyak khawatir, ketawa aja, nikmati aja permainannya. Kita belajar dari kesalahan agar setiap kegagalan berubah menjadi tangga naik ke atas. Saya insya Allah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ini mengenai bagaimana jalan keluar dari jalan buntu yang tadi Amir Zaim sebutkan ya, dari kondisi kita saat ini.
Jadi surat Al-Baqarah ayat 158 ini menyebutkan, dari terjemahnya ya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Kita lihat ya di sini, Safa dan Marwah itu adalah metafora dari dua buah bukit, Bukit Safa, Bukit Marwah, dan di tengahnya ada lembah. Ini sebenarnya merupakan, bagi saya ya, menurut pemahaman saya tidak tahu mungkin yang lain punya penafsiran yang lain atau pemahaman yang lain, tapi bagi saya ini adalah perjalanan gelombang kehidupan kita ya, ada naik dan turun, ada benar dan salah, ada gagal dan berhasil. Tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, selama dia niatnya untuk mencari ridho Allah. Siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, itu adalah mencari ridho Allah dengan kesadaran. Maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi jangan takut untuk terus bergerak, walaupun kita tidak mengetahui akan gagal atau berhasil, selama niat kita adalah mencari ridho Allah. Jadi artinya tidak ada dosa untuk merasakan kegagalan atau keberhasilan, naik atau turunnya kehidupan, salah atau benarnya perbuatan, selama kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Selama kita mempunyai niat yang lurus untuk mencari ridho Allah. Mungkin kita rasa ini salah, karena ini sudah jalan buntu. Kita harus mengerjakan hal yang salah tersebut, misalnya. Dan tidak ada dosa, semua kita mengembalikan semuanya pada Allah. Mungkin ada yang nggak setuju dari pernyataan saya ini, tapi saya kira itu tidak apa-apa kita berbuat kesalahan, tapi nanti kita akan dapat pelajaran, dapat hikmah dari kesalahan yang kita perbuat. Selama kita kembalikan seluruhnya pada Allah dan kita memaafkan diri sendiri. Jadi insya Allah kita dapat mengamalkan untuk mencari setiap solusi ke dalam diri kita setelah paham bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram, letak Baitullah adalah kalbu kita. Dengan tuntunan Quran surat Al-Baqarah 149-150 ini. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Bahkan disebut sampai 3 kali ya. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut pada mereka. Dan takutlah kepadaku. Agar kusempurnakan nikmatku atasmu. Dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi inilah petunjuk agar kita tuh melihat ke dalam diri kita, memalingkan wajah kita ke dalam diri kita, ke arah Masjidil Haram, di mana Allah bersemayam gitu ya, dalam kalbu kita. Maka akan kusempurnakan nikmatku atasmu agar kamu mendapat petunjuk. Dan kita juga ingatkan lagi Quran surat Al-Kahfi. Ini ayatnya sih menyebutkan bahwa tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepadamu dari sisimu, kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Gua mereka adalah kalbu mereka. Anjing adalah analogi dari pikiran yang selalu menggonggong. Jadi ditidurkan di pinggir gua, artinya kita perlu mengheningkan pikiran dan seluruh panca indera. Benar-benar hening atas petunjuk dari Allah dapat turun. Walaupun tidak instan,
pada saat kita bermeditasi itu langsung ada bisikan gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah selesai meditasi, dengan datangnya ilham, ide atau pertolongan dari orang yang tidak kita duga sebelumnya. Sehingga urusan-urusan kita dapat selesai dengan baik. Saya kira itu solusi dari jalan buntu yang tadi Amir sebutkan. Jadi tidak mungkin Allah memberikan masalah tanpa ada jalan keluar gitu ya. Dan saya mendapatkannya dari petunjuk Al-Quran ini. Jadi selamatlah bermuamalah dengan mindset sebagai orang yang bebas seutuhnya, yang terbuka terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih kepada Ibu Dina atas pemaparannya yang begitu mendalam, dan kita nantikan kisah-kisah perjalanan dari beliau selanjutnya. Dan alhamdulillah tadi juga banyak ditambahkan oleh tuan-tuan semuanya, dari Pak Usu, dari Amir Jaim. Terima kasih atas ilmunya. Semoga kita semua bisa memahami dan mempraktekkan yang kalau sekiranya kita bisa mampu untuk menyampaikan, mempraktekannya. Terima kasih Tuan Puan semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di pekan depan dengan kajian yang tema yang sangat berkaitan dengan hari ini. Dan saya doakan semoga semuanya pada sehat-sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya dan diberkahkan usahanya. Amin. 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 Demikian kajian pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.